saudara semuanya. Selamat kita beribadah kembali pada minggu pagi hari ini. Ibadah online di rumah masing-masing. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang pertama, ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Ku memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, begitu dalamnya kasih yang Kau berikan pada kami semuanya Tuhan Yesus.
cinta-Mu begitu dalam buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kembali kami boleh beribadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kau masih beri kami kesempatan ya Bapa. Boleh kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau tilik mereka keberadaan mereka ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan sukacita yang baru Tuhan dari Engkau ya Bapa, supaya mereka boleh Tuhan mendapatkan berkat-berkat dari Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Semuanya bersukacita hari ini, semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pujian yang berikutnya. Pujian apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
kasih buat berkat kasih yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita pujikan berikutnya, yaitu Ku Beri Kuasa dari Raja Mulia. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian berikutnya. Dengan sayapmu kita boleh terbang tinggi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pertolongan dari Engkau Tuhan yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Biarlah kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan, untuk minta pertolongan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami mohon pertolongan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau angkat sakit penyakit dari saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus. Yang di dalam persoalan Tuhan, Kau tolong mereka ya Bapa. Bagi yang mereka yang lemah Tuhan, Kau berikan semangat kembali Tuhan. Mereka boleh beribadah Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lindungi kami Tuhan dari mara bahaya Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Kau berkati dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua yang di rumah Tuhan, masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sehat-sehat di dalam Tuhan, itu kerinduan saya juga, saudara. Hari ini tentang keinginan manusia. Dulu kita pernah bicara soal pikiran manusia, emosi manusia, dan sekarang kita akan lihat tentang keinginan manusia. Keinginan manusia, kita membaca lebih dulu Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, Yakobus berbicara soal keinginan dari manusia, bahwa keinginan manusia itu bisa juga mengakibatkan dosa. Ada banyak perbuatan-perbuatan dosa itu timbul dari keinginan manusia. Tetapi kita orang yang sudah dibaharui, kita tidak mau mengikuti keinginan daging, kita mau mengikuti keinginannya Tuhan. Saudara, keinginan di dalam diri manusia itu ada keinginan. Tuhan memberikan kepada manusia itu rasa ingin, saudara. Bahkan keinginan itu juga Tuhan berikan kepada kita kehendak bebas, saudara. Yaitu free will, kehendak bebas, sehingga manusia bisa memilih mana-mana, saudara. Beda dengan yang lain, Tuhan tidak menciptakan manusia robot, Tuhan menciptakan adalah manusia yang mempunyai kehendak yang bebas. Tetapi juga saudara, manusia itu ada di dalamnya ya atau keinginannya. Dan Tuhan menginginkan kehendak atau keinginan manusia itu ditundukkan kepada Tuhan, saudara. Kehendak saudara, kehendak saya, kehendak kita semua tunduk kepada firman Tuhan. Saudara, itu yang ada. Tetapi Tuhan tidak mengikat kita untuk memaksa kita melakukan keinginannya seperti robot. Tuhan memberi kebebasan. Dan manusia memilih untuk mau melakukan kehendak Tuhan atau mau melakukan kehendaknya sendiri, saudara. Itu yang ada. Nah, keinginan itu ada di dalam diri manusia. Saudara, makhluk hidup lain atau binatang tidak mempunyai keinginan. Mereka, saudara, jalan dengan nalurinya. Saudara, tetapi kita punya keinginan, punya kehendak, punya cita-cita, saudara. Kalau binatang tidak punya cita-cita, saudara. Mereka hanya hidup berdasarkan naluri yang ada. Nah, itulah perbedaan yang mendasar yang kita tahu, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, di dalam bahagian ini tentang manusia, pribadi manusia, saudara, bahwa di dalam diri Allah itu ada will, ada emotion, ada mind. Yang lalu kita sudah bicara soal emosi dengan mind, dengan pikiran. Tapi kita lihat tentang will, saudara. Di dalam diri pribadi Allah ada kehendak. Di dalam diri pribadi manusia juga ada kehendak. Di dalam diri pribadi setan juga ada kehendak. Nah, jadi kita lihat masing-masing punya kehendak, saudara. Setan punya kehendak. Allah punya kehendak. Manusia juga punya kehendak. Nah, sekarang tergantung kita manusia ini apa kehendak kita, saudara. Saudara, apa kehendak saudara? Mau ikut kehendak Allah atau kehendak setan? Atau kehendak diri sendiri, saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Sebagai seorang yang sudah dimerdekakan. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan adalah kehendakku, bukan kehendakku. Seperti Paulus mengatakan, hidupku ini adalah Kristus. Dia mengatakan hidupku ini sudah dimatikan dan Kristus itu yang hidup. Sebenarnya itu seperti itu yang Tuhan inginkan. Mengapa kita tidak memakai kehendak kita dan kita memakai kehendak Allah? Karena kehendak Allah adalah kehendak yang paling sempurna. Kalau saudara ingin menjadi manusia sejati, maka saudara harus mengikuti kehendak Allah. Sebab apa? Sebab waktu Yesus turun ke dunia, dia menjelma menjadi manusia. Dia mengajarkan
bagaimana menjadi manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Saudara, itu yang kita lihat. Nah, kita lihat bagian-bagian ini, saudara. Nah, kita lihat keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Saudara, kalau saya perhatikan, keinginan Allah adalah semua baik. Semua baik, semua teratur, semua rapi. Itu keinginan Allah. Sebab itu saudara, pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, Allah melihat bahwa semuanya baik. Dan di dalam penciptaan itu ada banyak kata-kata yang mengatakan dilihatnya baik. Misalnya, Kejadian 1 ayatnya yang ke-10. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-10, kalau kita baca, saudara, berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Di ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-12, di ayat 10 juga sama. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di dalam ayat 18 Allah melihat semuanya itu baik. Di dalam ayat 25 Allah melihat semuanya itu baik. Dan di dalam 31 Allah mengatakan sungguh amat baik. Saudara, jadi saudara lihat Allah ingin semua baik. Allah menciptakan semua baik. Jadi Allah ingin melihat semuanya baik, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Wahyu semua baru, semua baik. Allah ingin semua teratur. Sebab itu Allah juga membuat susunan-susunan yang teratur dalam hidup ini. Saudara, hidup ini punya aturan. Semua rapi, semua tersusun rapi. Allah mempunyai rumah tangga. Rumah tangga Allah atau misal disebut oikonomia atau rumah hukum rumah tangga. Saudara, itu keteraturan itu ada. Tuhan membuat satu pola yang teratur. Bukan hanya di alam semesta Tuhan membuat pola teratur. Bagaimana planet-planet itu berputar dengan teratur. Bagaimana matahari itu saudara dia dari timur ke barat dia. Saudara kita lihat semua teratur. Demikian juga dengan manusia itu tersusun teratur. Saudara ada kepala, ada tubuh. Saudara itu Tuhan membuat itu semua sama. Tuhan mengatakan suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Dia juga berbicara soal orang tua dengan anak-anak. Dia membicara soal keteraturan. Semua ada urutannya. Supaya semua baik. Semua jalan teratur. Semua jalan dengan baik. Saudara, itu keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Semua baik. Saudara, semua menjadi baik. Itu keinginannya Tuhan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, semua jadi kacau. Saudara, waktu Adam dan Hawa ambil buah, semua jadi kacau. Segala sesuatu jadi kacau, saudara. Waktu malaikat Tuhan memberontak kepada Tuhan lalu dicampakkan dia menjadi iblis, alam semesta juga kacau. Semua jadi kacau, saudara. Kenapa? Karena ada dosa. Waktu malaikat mengatakan, aku ingin menjadi seperti Tuhan, aku ingin naik, menyamai Tuhan. Waktu keinginannya itu ada penuh. Lalu kemudian saudara dilempar ke bumi menjadi iblis. Alam semesta kacau. Jadi saudaraku, keinginan yang tidak benar menimbulkan kekacauan. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Dia ambil buah, maka itu semua jadi kacau. Saudara. Jadi saudara ada dosa maka kacau. Kejadian 1 ayat yang kedua menunjukkan kekacauan yang ada. Saudara, bumi menjadi tanpa bentuk dan gelap gulita. Itu yang ada. Nah manusia karena kekacauan yang muncul, karena dosa, maka manusia akan binasa. Saudara, Allah ingin semuanya jadi baik. Tetapi dunia sudah dikacaukan oleh manusia. Saudara, sebab manusia menerima tawaran iblis. Iblis menawarkan kepada manusia, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal, saudara, iblis menipu, lalu manusia terima, dia makan.
akibatnya ke seluruh kehidupan manusia itu menjadi kacau, saudara. Manusia menjadi kacau, lemah, tidak berdaya. Nah, akibatnya semua menjadi tidak baik. Itu yang kita bisa lihat. Nah, manusia tidak sadar waktu itu. Apa dia baik atau tidak, dia tidak sadar. Karena sekarang manusia kehilangan satu pengertian mana baik, mana tidak baik, saudara. Manusia tidak tahu mana yang keinginan yang baik, mana keinginan yang salah. Paulus berkata, setelah ada Taurat Tuhan, maka manusia baru tahu ada yang baik, ada yang jahat. Ayatnya yang ke-7, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Perhatikan, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara, Paulus mengatakan aku tidak tahu apa keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi saudara, artinya manusia tidak sadar tentang keinginan yang baik, keinginan yang jahat. Sampai hukum Taurat mengatakan, sampai firman kebenaran itu menyatakan baik dan jahat. Ada orang yang mengatakan ini baik dan ini tidak baik, saudara. Tetapi kalau Tuhan mengatakan tidak baik, maka semua adalah tidak baik. Roma 3:23, saudara. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam dosa bisa berbuat kebaikan? Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam dosa dia bisa berbuat kebaikan, saudara? Tidak mungkin. Kalau semua orang berbuat dosa, maka tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, saudara. Waktu Taurat menunjukkan bahwa ini adalah salah, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa? Itu salah memangnya, saudara. Nah, kecuali dosa dihapuskan. Kecuali saudara diampuni. Ketika saudara diampuni dosa saudara, maka barulah kita bisa berbuat baik. Saya bisa berbuat baik kalau dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni, saya bisa berbuat baik. Tapi selama saya berbuat dosa, selama saya hidup dalam dosa, saya tidak mungkin berbuat baik, saudara. Tidak mungkin. Mungkin menurut orang itu adalah perbuatan baik. Menurut orang itu adalah kebaikan yang dibuat oleh orang itu. Tetapi selama orang itu ada di dalam dosa, tetap disebut tidak berbuat baik, saudara. Atau boleh dikatakan adalah perbuatan baik dari orang berdosa. Saudara, tetapi artinya sama sebetulnya, tidak berbuat baik. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam dosa bisa berpikir yang baik? Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam dosa bisa bercerita tentang hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar? Itu pasti tidak mungkin, saudara. Orang berdosa hanya bisa berkata tentang dosa. Bagaimana supaya menjadi baik kembali? Itu yang dipikirkan Tuhan. Setelah manusia, saudara, jadi kacau hidupnya, tidak baik, maka Tuhan berpikir apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di sini ada, saudara. Penyebab kerusakan yang harus diatasi adalah dosa. Jadi penyebab kerusakan yang harus diatasi yaitu dosa. Tidak ada lagi dosa. Jika dosa dihapuskan Allah, jika dosa dihapuskan, dosa diampuni, saudara, semua menjadi baik. Kalau itu sudah diampuni oleh Tuhan, maka semua sudah baik. Sebab dosa dihapuskan. Manusia harus diselamatkan dari kebinasaan kekal. Jadi pemikiran Allah sekarang atau kehendak Allah sekarang, saudara, sesuai dengan hakikat Allah bahwa Allah ingin semua baik, saudara, maka manusia harus dimerdekakan dari perhambaan dosa. Manusia harus diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ini yang jadi. Keinginan Allah sekarang adalah manusia tidak boleh binasa di dalam kekekalan. Jadi pikiran Allah adalah bahwa manusia tidak boleh binasa di dalam kekekalan. Manusia harus diselamatkan. Ini program Allah. Manusia harus diselamatkan. Ini program dari Tuhan, saudara. Ini yang ada. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, saudara.
Dan ketika ia menerima Yesus, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ada aku makanan, saudara. Nah, saudaraku, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 32, lalu kemudian Yesus cerita tentang air kehidupan, lalu kemudian perempuan Samaria ini pergi memberitakan Injil, saudara, lalu kemudian kita lihat di sini Yesus mengatakan ke murid-muridnya ada makanan. Murid-muridnya itu heran, siapa yang bawa makanan? Saudara, di ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Makanannya adalah melakukan kehendak Dia. Jadi saudaraku, Yesus datang. Nah, Dia mengatakan makananku melakukan kehendak Tuhan. Yesus datang ingin semua menjadi baik. Semua menjadi baru. Jadi kehendak Allah adalah menyelamatkan manusia. Nah saudara, Yesus turun melakukan kehendak Bapa dengan tujuan menyelamatkan manusia. Sebab Tuhan ingin semua baik. Tuhan tahu penyebabnya adalah dosa yang harus dibereskan. Maka Yesus harus membereskan dosa. Dia mati, saudara, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Berikutnya kita lihat tentang keinginan iblis, saudara. Nah, tadi kita tahu kehendak Allah. Sekarang iblis itu punya keinginan apa? Dari dulu iblis itu ingin saudara menjadi seperti Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya dan juga dalam Yeskel, iblis itu ingin menjadi seperti Allah. Saudara, dia mengatakan aku ingin naik, saudara. Itu yang ada. Yesaya 14 ini seringkali dihubungkan dengan Lucifer, saudara, yang kemudian menjadi iblis. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan saudara, hendak menyamai yang maha tinggi. Terjemahan New King James, I will be like the most high. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah saudara lihat, dia mengatakan aku ingin, I will be like, katanya, the most high, lebih dari yang maha tinggi. Aku ingin seperti, itulah keinginan dari iblis. Jadi iblis ingin menjadi seperti Allah sebab dia ingin disembah, saudara. Iblis itu punya keinginan satu, dia ingin disembah. Kalau bisa manusia menyembah, saudara. Nah, ia menawarkan kepada Adam dan Hawa, mau enggak kamu menjadi seperti Allah supaya kamu juga bisa disembah? Saudara, Hawa pikir-pikir lalu dia terima tawaran iblis. Dan akhirnya saudara, hukuman Allah datang kepada manusia. Dan manusia tidak boleh ada di Taman Eden. Karena di Taman Eden itu hanya orang-orang yang taat dan mau menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah kepada dirinya sendiri. Bukan menyembah kepada iblis. Sejak itu saudara, di dalam diri manusia ada satu unsur, keinginan untuk disembah, keinginan untuk dipuji, saudara. Jangan saudara mengatakan, enggak. Tetapi pada intinya saudara, di dalam diri manusia sejak lahir, dia ada keinginan untuk dipuji. Coba saudara lihat, kalau ada anak saudara disebut, aduh kamu cantik ya, aduh kamu ganteng. Oh anak itu senang saudara. Sebab apa? Dia ingin dipuji. Walaupun tidak diajarin apapun saudara. Jadi kita lihat pada dasarnya itu ada. Nah itu yang waktu itu iblis tawarkan. Nah padahal Tuhan yang harus dipuji. Saudara, iblis juga menawarkan kepada Yesus. Dia bawa Yesus, saudara, ke atas gunung. Lalu kemudian diperlihatkan seluruh isi dunia.
Dan iblis mengatakan, aku nih kasih semua yang ada di seluruh dunia ini. Tapi engkau menyembah aku. Tetapi Tuhan jawab, yang harus disembah adalah hanya Allah. Hanya Tuhan yang harus disembah. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Saudara, hanya Tuhan yang perlu disembah. Lalu dia usir iblis dan iblis itu pergi, saudara. Jadi kita lihat, saudara, apa keinginannya iblis? Iblis ingin disembah. Iblis ingin dipuji. Itulah sebabnya ada banyak puji-pujian juga, saudara, yang dibuat oleh banyak orang, baik untuk penyembahan kepada roh-roh jahat maupun penyembahan kepada diri sendiri. Mereka semua puji-pujian itu muncul, tetapi kita orang beriman memuji akan nama Tuhan. Saudara, Yesus berbicara bahwa yang harus disembah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Hanya Allah saja yang perlu disembah. Saudara, iblis akan marah kalau manusia menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, iblis akan marah. Kalau saudara memuji Tuhan, iblis akan marah. Kalau saudara mengatakan terpujilah Tuhan, maka iblis itu akan malah. Iblis akan berusaha menghalang-halangi orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Iblis akan berusaha menghalang-halangi orang yang mau berdoa. Iblis akan berusaha menghalang-halangi orang yang mau terus dia datang, dia memuji Tuhan. Saudara, iblis tidak akan menghalangin kalau saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Perbuatan dosa atau menipu atau apa, iblis membiarkan. Tetapi saudara, iblis akan menghalangi kalau saudara menyembah Tuhan. Sebab iblis tidak ingin nama Tuhan dipermuliakan. Iblis tidak ingin nama Tuhan ditinggikan. Dia berusaha saudara. Sebab jika manusia tidak menyembah Tuhan, saudara, iblis bisa bawa dia. Kalau orang Kristen tidak mau menyembah Tuhan, kalau orang Kristen tidak mau berdoa, maka iblis dengan mudah akan menggiring dia, membawa dia, menyeret dia masuk ke dalam kebinasaan. Iblis ingin manusia itu marah-marah, memberontak, bersungut-sungut, tidak puas. Mungkin dia mengatakan, udah aku tidak puas. Lalu dia marah-marah, dia bersungut-sungut, saudara. Iblis ya ketawa. Saudara ingat, kalau semakin saudara banyak berdoa, iblis akan mengatakan ini ancaman buat aku. Tetapi saudara jangan takut, tetap berdoa dan lawan itu iblis. Kadang-kadang saudara berkata, aku kan sudah berdoa, lalu kok ada seperti ini, ada seperti ini. Iya saudara, karena iblis tidak rela. Tetapi saudara jangan takut, hadapi. Maka saudara akan dapat kemenangan yang luar biasa. Iman saudara akan dinaikkan, saudara. Ingat, kita pernah cerita tentang peperangan iman. Saudara, kita lihat, saudara, iblis ingin manusia bersungut-sungut, memberontak. Supaya Tuhan dihina, supaya Tuhan dipermalukan. Apalagi jika yang bersungut-sungut itu umat Tuhan sendiri. Kalau bisa yang bersungut-sungut, yang marah-marah itu adalah orang Kristen sendiri. Kalau bisa pelayan-pelayan Tuhan, kalau bisa hamba-hamba Tuhan, itu yang bersungut-sungut lalu marah-marah. Supaya iblis akan mentertawakannya, iblis akan ketawa dan Tuhan akan diam bingung saudara. Melihat orang-orang Kristen seperti itu. Tapi kita bukan orang yang demikian saudara. Kita adalah orang yang percaya, kita akan puji Tuhan, kita sembah Tuhan, dan kita lawan iblis. Berapa banyak orang-orang yang di padang gurun saudara, di padang belantara di zaman Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka menghinakan roti dari sorga. Mereka menghinakan Tuhan tidak memelihara katanya. Bahkan dia mengatakan ikut Tuhan itu bikin jadi miskin. Ikut Tuhan itu bikin jadi melarat. Ikut Tuhan itu kok jadi seperti gini saudara. Dan orang-orang itu berlaku demikian. Sampai membuat Tuhan itu jadi marah. Dan Tuhan membunuh semua saudara. Kalau tidak ada doa syafaat dari orang percaya, itu orang Israel udah mati saudara. Berapa banyak? Banyak saudara. Di padang gurun. Itu yang ada. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan tidak boleh ada yang masuk negeri Kanaan. Saudaraku lihat. Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tanda tidak percaya. Saudaraku, biar kita selalu percaya kepada Tuhan. Dalam kesulitan apapun kita hadapi saudara.
dengan percaya kepada Tuhan. Karena kita yakin Allah kita itu hidup. Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita itu hidup adanya, saudara. Itu yang ada. Nah, iblis ingin mempermalukan Tuhan. Kalau bisa iblis ingin mempermalukan Tuhan dengan berbagai cara, saudara. Raja Daud tertipu. Dia tertipu oleh iblis. Iblis mengatakan ini dia Raja Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Aku mau tipu dia. Lalu suatu waktu Daud naik ke atas soto rumah. Dia ingin, perhatikan, dia ingin. Tadi Hawa ingin. Sekarang Raja Daud ingin, dia lihat Batseba, saudara. Dia mengatakan perempuan yang cantik. Tapi dia punya suami, saudara. Dia punya suami. Tapi Daud lihat terus perempuan yang cantik. Lalu dia lihat iblis tanamkan itu, saudara. Kata Batseba, saudara. Sampai akhirnya Daud tidak tahan lagi. Lalu dia tidur dengan Batseba, saudara. Waktu dia akhirnya ketahuan, saudara, bahwa Batseba itu mengandung, saudara, Daud bingung. Lalu kemudian dia satu-satunya cara dia mau bunuh suaminya. Keji, jahat. Tuhan malu kepada Daud. Sampai Tuhan mengatakan, kalau kamu mau kurang, aku kasih. Tapi kalau caranya seperti ini, bikin malu. Bikin malu. Sampai Daud itu menangis di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, aku salah Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Aku salah, ampuni dosaku. Daud mempermalukan nama Tuhan. Ini jadi cacat dalam hidupnya. Saudara, ini kemauan iblis. Akhirnya saudara lihat rumah tangganya berantakan. Rumah tangganya hancur. Waktu dosa itu ada, rumah tangganya hancur. Dan Daud ngalamin kesukaran yang hebat. Saudara, krisis keluarga muncul karena dosa. Allah ingin keluarga baik, Allah ingin teratur, Allah semua ingin baik. Tapi dosa menghancurkan semua. Daud mempermalukan nama Tuhan. Ini maunya iblis. Bahkan kalau perlu, saudara, iblis akan cari orang yang terpilih. Tapi saudaraku, kalau saudara lihat tentang Ayub, iblis mencoba menggoda Ayub, saudara. Iblis mencoba menggoda Ayub supaya Ayub mempermalukan nama Tuhan. Dia rampas semua, dia habiskan semua, dia ambil semua, saudara. Sampai 10 anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Dia pikir Ayub harus bersungut-sungut. Dia pikir pantas Ayub bersungut-sungut. Ayub juga mengalami penderitaan penyakit yang luar biasa. Menurut logika manusia, sepantasnya Ayub bersungut-sungut, marah kepada Tuhan. Sebab Ayub orang saleh. Tetapi saudara, ternyata Ayub tidak melakukan itu. Bahkan Ayub mengatakan terpujilah namanya Tuhan. Terpujilah namanya Tuhan. Saudara, Allah itu dipuji. Ayub tidak bersalah. Iblis ditampar oleh Ayub. Saudara, nah, keinginan iblis adalah membunuh manusia. Yohanes 8:44 dikatakan iblis adalah bapaknya pembunuh. Keinginannya satu, ingin membunuh manusia. Saudara, kalau perlu saudara pengikut-pengikut Tuhan, itu yang ada. Iblis ingin membunuh manusia, bukan sekedar membunuh saudara, tapi tujuan iblis membunuh itu adalah supaya imannya itu gugur. Yang iblis cari bukannya mayat saudara, yang iblis cari adalah bagaimana iman seseorang itu gugur, saudara. Itu yang dilakukan. Saudaraku, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tetapi kalau kita mengerti firman Allah, kita tidak mau tertipu. Kalau kita memiliki kuasa, maka iblis akan dikalahkan.
Kita hadapi semua saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan hadapi semua itu yang ada. Nah, jadi saudaraku, itu yang kita lihat. Nah, kita lihat tentang iblis. Riwayat iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati di Golgota, iblis tidak berdaya. Saudaraku, waktu Yesus mati di Golgota itu kepala ular itu diinjak, diremukkan. Saudaraku, sehingga ia sebenarnya tidak berdaya apapun. Tetapi ia berusaha untuk menipu umat Tuhan. Berusaha untuk menipu saudara supaya apa? Tidak puas kepada Tuhan. Supaya umat Tuhan melawan, memberontak dan tidak puas kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu dengan yakin, dengan pasti bahwa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan, tidak berdaya. Iblis pun tidak bisa apa-apa. Saudara, iblis pun tidak lakukan apa-apa. Sebab kita bisa bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Kita bisa jalan saudara. Umat Tuhan harus berani melawan iblis dengan mengusirnya di dalam nama Yesus. Saudara harus punya kekuatan, punya kuasa. Sehingga saudara mengatakan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, segala pekerjaan iblis dihancurkan. Jadi keinginan iblis satu saudara. Ia ingin disembah. Tidak yang lain. Kalau bisa semua orang menyembah dia saudara. Ia lakukan itu. Ia ingin disembah seperti orang menyembah Tuhan. Apa keinginan iblis? Dia ingin disembah. Iblis ingin mempunyai umat yang mau menyembahnya. Iblis ingin mempunyai umat yang mau menyembahnya. Saudara, semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara, disebut pengikutnya. Kita lihat saudara, itu yang ada. Di Roma 1 ayat 24, Paulus mengatakan, Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, lihat. Saudara, saling mencemarkan. Mengapa ada LGBT, saudara? LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, saudara. Karena keinginan hati mereka. Di Roma 1:24 dikatakan karena karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, saudara. Kita lihat orang-orang yang melawan atau menentang kepada Allah, saudara. Keinginan manusia. Tadi kita sudah lihat keinginan Allah. Allah ingin semua baik, Allah ingin semua teratur, Allah ingin semua sejahtera. Bolak-balik Tuhan datang mengatakan shalom, Tuhan mengatakan salam sejahtera. Saudara, itu keinginan Allah. Tetapi iblis punya keinginan. Dia ingin disembah. Dia ingin mengacaukan supaya manusia itu datang kepada dia dan menyembah. Saudara, keinginan manusia. Karena Adam dan Hawa menerima tawaran iblis. Ketika di Taman Eden, maka manusia daging kita ingin dipuji. Itu yang saya katakan. Manusia juga pada dasarnya sama. Ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi itu manusia lama. Setelah kita mengenal Kristus, kita menyadari bahwa semua itu dari Yesus. Semua dari Tuhan. Saudara mendapat dari Tuhan. Dan saudara memberikannya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pantas kalau kita ingin memuji diri kita. Kita tidak layak kalau diri kita ingin dipuji. Yang harus dipuji adalah Tuhan. Bukannya diri kita saudara. Sebab itu tidak baik. Kita adalah manusia baru. Manusia baru hanya satu punya keinginan, saudara, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jika iblis ingin dipuji, manusia juga. Tetapi kita, saudara, tidak. Kita ingin memuji Allah. Kita ingin menyenangkan Allah. Kita ingin datang kepada Tuhan. Kita ingin menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara, walaupun Tuhan sudah menebus manusia dari dosa, sebenarnya saudara, keinginan manusia itu masih gampang tergoda. Masih mudah tergoda. Masih jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, jangan takut saudara. Memang ada, tetapi jangan takut. Firman Allah akan mengajar saudara. Supaya saudara mengerti kebenaran. Dan saudara menyadari bahwa hidupku bukan apa-apa lagi. Aku tidak ada apa-apa. Aku tidak ada apa-apa. Yang ada apa-apa itu Tuhan. Semakin lama saudara ikut Yesus,
semakin saudara sadar bahwa aku tidak ada apa-apa. Saudara, supaya keinginan daging dimatikan, maka kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, sebab keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Saudara, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Jika kita menuruti roh, maka keinginan daging tidak digenapi. Ini keduanya bertentangan. Saudara ikut kehendak roh, maka saudara keinginan daging tidak bisa. Keinginan daging tidak mungkin digenapi, saudara. Jalan dengan Tuhan. Kalau keinginan daging dituruti, saudara, maka akan menghasilkan buah-buah daging. Galatia 5, 19, 20. Buah-buah daging amarah, hawa nafsu, saudara. Perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Tapi kalau saudara jalan dengan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kebaikan. Roma 8, 6 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Galatia 5 ayat 16. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku, hiduplah menurut roh, maka keinginan daging tidak digenapi. Keinginan manusia atau keinginan daging itu ada yang ada di dalam keinginan dunia. Yohanes mengatakan, saudara, keinginan yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudara, itu semua bukan dari Tuhan, tapi dari dunia, saudara. Jadi kalau keinginan manusia sebetulnya, keinginan manusia lama itu adalah keinginan dari dunia. Tetapi orang yang baru mempunyai keinginan yang berbeda. Keinginan saudara, keinginan saya harus menjadi keinginannya Tuhan, saudara. Sehingga apa yang dilihat oleh Tuhan, apa yang dilihat saudara itu yang baik. Keinginan anak-anak Tuhan, tetapi keinginan anak-anak Tuhan adalah apa yang ada dalam pikiran Tuhan, yaitu melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah dan kita jalan dengan Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang mau menjadi murid Yesus harus mau memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib dan menyangkal diri. Kalau saudara dengan saya mau menjadi murid Yesus, tidak ada hal yang Tuhan tawarkan. Mau tidak memikul salib dan menyangkal diri. Kalau tidak mau memikul salib dan menyangkal diri, saudara tidak bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Memikul salib itu membawa ke Golgota. Pada waktu Yesus memikul salib, dia membawa dirinya ke Golgota. Artinya membiarkan dirinya itu dibawa untuk mati di kayu salib. Untuk mati, saudara. Saudaraku, kita punya kehendak macam-macam. Dan seringkali kehendak itu bikin kita jadi kacau hidup kita. Manusia mempunyai kehendak, keinginan macam-macam, saudara. Tapi kalau kita mulai mematikan keinginan itu, kita menyalibkan karena Kristus. Semua keinginan itu disalibkan karena Kristus. Paulus mengatakan, aku tidak mau makan daging kalau daging itu mendatangkan sontohan kepada orang yang lain. Sebab apa? Aku tidak mau orang itu tidak kenal Kristus atau tersontoh gara-gara aku mau makan daging. Itu artinya saudara, karena Kristus, Paulus rela tidak makan semua. Saudara, kita lihat jalan dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, ini artinya kita tetap berada dalam kehendak Allah. Memangnya berat mungkin, penderitaan ada. Saudara, kita taat dan percaya kepadanya. Saudaraku, tidak mudah, tetapi Tuhan menguatkan kita. Saudara, pikul salib itu tidak mudah. Berat, saudara. Kadang-kadang Tuhan taruh salib di dalam rumah tangga. Kadang-kadang Tuhan taruh salib dalam pekerjaan. Kadang-kadang Tuhan taruh salib dalam diri kita, saudara. Tetapi waktu kita angkat itu dan kita bawa di dalam Tuhan, saudara.
Mungkin itu menyebabkan saudara sakit. Tetapi saudara jalan dan terima Tuhan. Itu adalah salib. Seringkali salib itu akan membuat saudara jadi indah. Tuhan berkata pikul salib dan menyangkal diri. Kalau mau ikut Yesus, pikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menolak keinginan manusia kita. Saudara, kadang-kadang kita punya keinginan, tetapi kita sangkal keinginan itu. Kita katakan saya sangkal keinginan itu. Artinya saya tolak keinginan itu. Saudaraku, kadang-kadang ada keinginan yang kuat tapi ditolak. Pada waktu murid-murid saudara naik kapal di Danau Galilea. Tiba-tiba ada angin sakal datang. Menghantam itu. Sehingga kapal itu tidak bisa maju. Kapal itu tidak bisa maju. Kapal itu tidak bisa maju. Kapal itu saudara mulai dihantam dari depan oleh angin sakal itu. Tetapi Tuhan berkata, diam, tenang. Lalu angin itu diam. Saudara, kadang kapal hidup kita itu saudara dihantam oleh keinginan. Dihantam oleh angin-angin segala macam keinginan. Angin-angin yang menghantam kita. Seolah-olah angin sakal itu saudara. Dia mau menghalangi jalan kita. Tetapi kalau kita punya kuasa, kita mengatakan tenang, diam. Saudara, keinginan itu menghalangi hidup manusia. Keinginan manusia itu membuat manusia tidak bisa maju dalam ikut Tuhan. Mereka menghantam terus. Saudara, sehingga orang-orang Kristen perahunya tidak bisa maju. Berjam-jam tetap di tempat karena angin sakal itu saudara. Angin sakal itu seperti keinginan manusia yang menghantam. Tapi kalau saudara punya kuasa, saudara berkata, diam, tenang. Maka semua itu jadi diam dan tenang. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Di hadap Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia mengatakan hidupku bukan milik aku lagi. Sehingga Paulus itu maju. Kalau kita ingin maju di dalam Tuhan, kalau ingin kita cepat maju di dalam Tuhan, segala keinginan-keinginan kita itu saudara padam. Dan kita mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Baru kita bisa maju. Kalau tidak, kita tidak akan bisa maju, saudara. Kita jalan di dalam Tuhan. Maju terus, maju terus. Katakan hidupku bukannya aku lagi Tuhan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Salah satu tujuan Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Bukan hanya menebus dosa manusia. Bukan hanya itu. Tetapi dia mengajarkan bagaimana hidup sebagai anak manusia sejati. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia mengajarkan saudara, dia mengajarkan saya. Dia mengajarkan bagaimana kita hidup sebagai anak manusia yang sejati. Sebab banyak orang hidup bukan seperti manusia sejati. Bukan seperti manusia yang benar. Tetapi mereka hidup seperti manusia yang beradat binatang. Seperti manusia yang beradat dosa. Manusia, saudara, seperti binatang yang berpakaian, saudara. Manusia bukan binatang yang berpakaian. Manusia bukan binatang yang berpendidikan. Manusia bukan binatang, saudara. Manusia adalah gambar Allah. Gambar Allah. Sebab itu Allah menyuruh manusia. Yesus turun ke dunia mengajarkan bagaimana manusia hidup menjadi manusia yang sejati. Dia mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik. Bagaimana cara jalan dalam Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Tuhan. Saudara, itu yang ada. Saudaraku, belajar firman Tuhan. Lihat Yesus. Kalau saudara ingin menjadi manusia sejati, saudara akan lihat. Injil Lukas ditujukan kepada orang-orang Yunani. Dan Injil Lukas memperlihatkan bagaimana Yesus hidup sebagai manusia yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saudara, manusia sejati adalah manusia yang tidak mau hidup dalam dosa. Manusia
yang dosanya sudah dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Manusia yang melekat dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan. Biar kita mau menjadi manusia yang sejati. Saudara, kita akan menyanyi satu nyanyian dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Hidupku bukan milik aku lagi, sebab sudah Engkau tebus. Hidupku adalah milik Tuhan. Ada banyak keinginan di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tapi kami mau mematikan keinginanku dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mematikan keinginan kami untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sempurna. Karena kehendak Tuhan itu kekal. Karena kehendak Tuhan itu yang benar. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini. Untuk kebenaran ini terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah nama Engkau dipermuliakan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu. Berkati Tuhan, jemaat-Mu berkati Tuhan. Berikan jemaat-Mu, umat-Mu kekuatan di dalam Engkau, keteguhan di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua ya Tuhan, berkati ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat semua yang Kau berikan ini. Tuhan kami serahkan. Kalau ada yang sakit Engkau jamah dan Kau sembuhkan. Kalau ada yang lagi lemah Tuhan, biar firman Tuhan menguatkan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.